Anna Fudail ibnu Iyad kana idza qila lahu, Fudail ibnu Iyad itu kalau ada orang datang ke rumahnya kemudian bilang apa? Fulan baru saja mencaci maki dirimu, fulan baru saja memfitnah dirimu, fulan baru saja ngomongkan kau enggak enak. Kalau kita kan marah. Tadi fulan di situ ketika duduk-duduk ngomongkan kau enggak enak. Ngomongkan apa? Kau dibilang begini. Walaupun itu benar kita marah. Tapi Imam Fudail ibnu Iyad ketika ada orang datang kemudian bawakan kabar itu, beliau berkata apa? Allahumma in kana shadiqan faghfirli. Ya Allah, kalau yang diucapkan orang itu benar ada pada saya maka ampuni dosa saya. Kemudian beliau berkata wa in kana kadziban, kalau yang diucapkan sama orang tersebut gak benar, semuanya dusta, dia cuma nuduh saya, dia cuma mitnah saya, faghfirlahu, maka ampuni dosanya. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam diriwayatkan pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, arini man rafiqi fil jannah." Permintaannya para nabi itu istimewa ya. Nabi Musa minta sama Allah, "Ya Rabb, tunjukkan teman saya di surga nanti siapa?" Kalau kita nggak bisa, "Ya Rabb, tunjukkan teman saya di surga siapa?" Ya masuk surga. Kalau nabi-nabinya Allah itu sudah pasti masuk surga. Jadi mintanya sudah bukan masuk surga lagi. Ya Allah, tunjukkan teman saya di surga itu siapa? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Musa, laki-laki yang pertama akan lewat di hadapanmu min hadzat thariq fahuwa rafiquk fil jannah. Ini laki-laki yang lewat bentar lagi itu temanmu di surga. Enggak lama lewat orang biasa. Loh, ini teman saya di surga. Diikutin sama Nabi Allah Musa. Sampai ke satu rumah. Begitu tiba di rumah, laki tadi tersebut bikin masakan, makanan, kemudian duduk di depannya wanita tua, dulang, nyuapin wanita tua tadi. Sampai selesai kemudian ngasih air minum, diminumin dari wanita tua tadi. Selesai itu dia keluar. Didatangi sama Nabi Allah Musa. Ditanya, "Itu wanita tua tadi yang di dalam rumah itu siapa?" "Itu ibu saya." "Oh, ibumu. Ibumu tuh sering berdoa enggak untuk dirimu?" "Iya, tapi doanya cuma satu, enggak pernah berubah. Dari mulai saya kecil sampai detik ini ibu saya kalau doakan saya cuma satu doa. Mintanya sama Allah cuma satu. Gak pernah berubah." Maka Nabi Allah Musa bertanya kepada lelaki tersebut, "Famadza taqulu fi da'watiha?" Apa yang diucapkan sama ibumu dalam doanya? Kata lelaki tadi, "Ibu saya itu kalau berdoa, doanya apa? Allahumma ja'al ibni ma'a Musa bin Imran fil jannah." Ya Allah, jadikan anak saya itu satu tempat dengan Nabi Musa di surga. Cuma itu doanya. Dari mulai saya kecil ibu saya kalau doa, "Ya Allah, jadikan anak saya itu dengan Nabi Musa di surga, dengan Nabi Musa bin Imran di surga." Tiap hari doanya seperti itu. Apa kata Nabi Musa? "Kabar gembira bagi dirimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengijabahi doanya ibumu. Saya adalah Musa ibn Imran." Karena laki tadi belum mati, belum meninggal, tapi Nabi Musa sudah dapat kabar dari Allah kalau yang lewat di hadapannya nanti adalah temannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Da'watul doanya orang tua, doanya ibu itu mustajabah. Ya, orang kadang kita ini sama Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk membuktikan bakti kita sama orang tua itu di saat orang tua kita berbeda pendapat sama kita. Orang tua semakin tua mungkin semakin ngerepotkan, atau mungkin minta sesuatu yang kita kesusahan. Nah, itu saatmu menunjukkan kalau engkau berbakti atau tidak. Jangan justru malah marah, malah nyakitin hatinya orang tua. Engkau baru diuji dengan ujian yang kecil seperti itu. Ada orang-orang yang diuji dengan ujian yang luar biasa. Dulu ada satu dokter nyeritakan kejadian nyata yang dia alami. Dokter ini di rumah sakit kedatangan orang namanya Muhammad. Muhammad di usia 30 tahun. Dia bawa wanita tua, wanita tadi dipeluk sama dia. Dan wanita itu berontak terus, mau buka jilbabnya, teriak-teriak, berontak kepingin lari. Dibawa ke rumah sakit, kata dokter perempuan tadi, "Ini siapa?" "Ini ibu saya." "Lah kenapa kok sampai seperti ini?" "Ya ibu saya memang dari kecil lahir dalam keadaan kekurangan di akalnya." Kalau zaman sekarang kita nganggapnya orang sakit jiwa lah, ada kekurangan. "Lu bagaimana ceritanya kok bisa punya anak? Sakit jiwa kok punya anak?" "Iya, memang ibu saya ini dinikahkan sama ayah saya, sama satu orang supaya punya anak saya yang bisa ngasuh ini, ngerawat. Dan mulai dari usia 10 tahun saya sudah ngerawat ibu saya. Saya yang bersihin kotoran, saya masakkan ibu saya ngasih makan. Kalau mau tidur saya ikat kaki saya dengan kakinya ibu saya takut ibu saya lari dari saya. Saya takut keluar dari rumah nanti susah nyarinya, makanya dia mau tidur diikat. Jadi anak yang soleh yang luar biasa. Kita nggak dikasih sama Allah ujian seperti itu.
Kita nggak dikasih ujian-ujian, kita masih kecil. Ini anak diuji sama Allah, punya ibu, ibunya dalam keadaan sakit jiwa. Mungkin kalau anak zaman sekarang sudah malu ngakuin ibunya. Mungkin ibunya dipergikan ke rumah sakit jiwa sudah supaya anaknya tenang. Ini enggak, sampai usia 30 tahun dia masih merawat ibunya. Lah kenapa dibawa ke sini? Ya ibu saya punya diabetes sama punya darah tinggi, ini saya kumat, saya bawa ke sini ke rumah sakit. Dan dipegangin ibunya ngelepas jilbabnya, nyanyi semua. Anaknya sabar luar biasa. Maka kata dokter tadi, kenapa tidak kau letakkan di rumah sakit jiwa? Ibumu kenal nggak sama kau? Nggak tahu. Sampai detik ini ibu saya nggak tahu kalau saya anaknya. Lah kalau gitu ngapain kau asuh? Kau letakkan rumah sakit jiwa dan kau bisa membina karirmu. Tapi yang menciptakan ibu saya tahu kalau saya anaknya. Allah ini nggak pernah lupa. Allah nggak pernah lupa kalau saya ini anaknya ibu saya. Dan anak itu diwajibkan berbakti, wabil walidaini ihsana. Bagaimana mungkin saya mau merelakan pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Tiap hari saya berjuang, mau ibu saya kenal tidak kenal dengan saya, yang penting saya harus berbakti supaya tiap hari ada pintu surganya Allah yang terbuka buat saya. Ini baru luar biasa baktinya. Kalau kita di posisi itu, wallahu a'lam, mungkin tidak satu pun dari kita mampu. Dan ibunya ketika di dalam ruangan dokter tadi ngelihat acara TV di Mekah, maka ibunya tanya, kapan ke Mekah? Kapan ke Mekah? Kata anaknya, insya Allah kita akan ke sini. Kata dokternya, ibumu ini kan tidak punya kewajiban, sholat aja nggak wajib, hilang akal. Kenapa ke Mekah bareng? Dia bilang, ibu saya setiap punya keinginan apa, saya akan berusaha untuk mewujudkannya. Jadi nggak mau ibunya punya tamanni, punya angan-angan, punya cita-cita, dan anaknya tidak memenuhinya. Nah ini baktinya seorang anak. Yang seperti itu insya Allah masuk ke dalam surganya bi ghairi hisab. Karena baktinya kepada orang tua. Kita nggak dikasih ujian yang seperti itu. Kadang kita dikasih ujian kecil, beda pendapat sedikit sama orang tua kita atau apa. Kalau sampai kita nggak bisa menunjukkan, membuktikan bakti kita sama orang tua, ya rugi kita, rugi. Jadi apapun, bahkan dikatakan sama Nabi, wa in dzalama memang susah. Masa kita dizalimin kita suruh berbakti? Susah, karena imbalannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak gampang untuk dapetin surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kadang sudah nikah datang ke rumah ibunya seminggu sekali, sebulan sekali. Yang punya handphone kadang nelpon anak buahnya, nelpon istrinya sehari bisa 5-6 kali, nelpon ibunya sebulan sekali. Nanti kau punya anak juga seperti itu, wa'iyadzubillah. Gak peduli sama dirimu kalau engkau gak peduli dengan orang tuamu. Kau berada jauh, telepon ibumu pagi sore. Supaya apa? Dapat ridho. Kata Nabi Muhammad, bangun pagi kau dapat ridho orang tuamu, 2 pintu surga terbuka. Begitu juga di waktu petang. Jangan pernah malu, datangin rumah ibumu. Dekat, setiap hari datangin. Karena engkau akan merindukan hal tersebut saat orang tuamu tidak ada. Saat orang tuamu ada, mungkin kau malas 2 hari 3 hari kau gak kunjungin ibumu. Seminggu kau baru ke sana. Nanti kalau orang tuamu tidak ada, yang kau paling rindukan apa? Pergi ke rumah orang tuamu. Mumpung orang tuamu masih ada, datangi, cium tangannya, minta ridhonya, minta doanya. Ini kesempatan. Anak yang berbakti kepada orang tua itu ada 2 golongan. Yang berbakti sesuai dengan aturan orang tua minta dikerjakan. Tapi yang lebih daripada itu, orang tua belum mengucap keinginannya, engkau sudah memahami keinginannya dan kau laksanakan sebelum dia mengucapkan keinginannya. Jadilah anak yang berbakti. Karena nanti anakmu berbakti kepada dirimu, dan setiap hari pintu surganya Allah terbuka. Jangan jadi seorang anak yang lupa sama orang tuanya, sudah nikah lupa, orang tuanya nggak pernah dikunjungi. Dulu sampai ada satu anak yang setelah menikah lupa sama orang tuanya, jarang kontak orang tuanya, jarang datang kepada orang tuanya selama 21 tahun. Sesekali, padahal tinggal satu kota. Sampai istrinya pada suatu hari mengingatkan, wahai suamiku, apakah kau hari ini gak kepingin keluar dengan seorang wanita? Kaget suaminya. Istri saya itu cuma kamu kok, kau malah merintahkan saya keluar dengan seorang wanita. Maksud kamu apa? Maksud saya kau keluar dengan ibumu. Sudah berapa lama kau gak makan bareng dengan ibumu? Keluar ke wajah ibumu makan. Yang ada ke wajah saya, terus tiap keluar ke wajah istrimu. Ibumu yang mati-matian ngasuh dirimu, kau tidak pernah ajak keluar dia makan. Saya gak bisa makan mewah, ajak keluar makan nasi liwet, nasi pecel, gak harus mahal.
keluarnya engkau dengan ibumu itu bikin ibumu bahagia. Kalau ibu bahagia, pintu surganya Allah terbuka, keridhaannya Allah juga engkau bisa dapatkan. Maka sang anak kaget, ya Allah, 21 tahun saya sudah nggak pernah keluar lagi sama ibu saya. Semenjak saya nikah saya lupa. Maka dia telepon ibunya, Bu, siap-siap, saya malam ini saya jemput, saya ajak makan malam. Saking bahagia ibunya. Ini anak di perjalanan baru mau sampai rumah, baru mau telepon ibunya, kaget ibunya sudah di depan rumah, sudah nunggu. Kata anaknya apa? Hari itu saya nggak ngelihat orang yang lebih bahagia dari ibu saya. Ketika dijemput sama anaknya mau naik ke mobil, ibunya bilang apa? Wahai anakku, tidak satu orang pun di kampung ini kecuali tahu malam hari ini kamu mau ngajak saya makan malam. Saking bahagianya, anakku kembali 21 tahun hilang. Saya nggak digubris, saya nggak didatangi, hari ini ngajak saya keluar makan malam. Saking bahagianya ibu. Ibu kita bahagia dengan kita kalau mendekat itu bahagianya yang luar biasa. Maka jangan pernah menjauh selagi kita masih punya orang tua. Didatengin itu ibunya, diajak makan. Sampai di rumah makan ibunya sama anaknya disodori menu makanan, pilih, Bu. Anaknya lupa karena 21 tahun nggak ngajak makan ibunya. Lupa kalau ibunya sekarang penglihatannya nggak seperti dulu. Ngelihat nggak kelihatan nih menu makanannya. Diambil sama anaknya, dibaca satu persatu menu makanannya. Makanan ini, makanan ini, didengarkan satu-satu sama ibunya. Sambil ibunya bahagia dan meneteskan air mata. Teringat ketika dia ngejak anaknya masih kecil belum bisa baca, juga ibunya membacakan menu itu satu persatu, dibacakan dengan sabar. Sampai anaknya bahagia, alhamdulillah saya bisa ngajak makan ibu saya. Kata anaknya, Bu, kapan lagi kita makan malam lagi? Kata ibunya, nanti saya yang bikin jadwal. Hari ini kau traktir saya, nanti saya yang traktir dirimu. Kau sama anak-anakmu dan kau juga sama istrimu. Selang beberapa waktu ibunya sakit, masuk rumah sakit, meninggal dunia. Selesai meninggal dunia dari pemakamannya dan selesai semua, si anak ini dapat telepon dari rumah makan, dapat undangan jamuan makan gratis dia sama keluarganya. Pergi anaknya, pergi ke rumah makan itu, ternyata apa? Yang pesan booking tempat di rumah makan itu ibunya. Ibunya sudah booking, sudah dibayar buat dia sama anak-anaknya. Janjinya ibunya ditepatin. Ibumu nggak pernah lupa dengan dirimu. Wa in dhalama, wa in dhalama, wa in dhalama. Jangan sampai kita kehilangan momen itu. Kau sekarang nganggep gampang lah ngajak makan ibu saya, makan ayah saya. Nanti kalau ibumu, ayahmu nggak ada, kau akan merindukan hal ini. Mumpung masih ada, bahagiakan mereka berdua. Engkau berbakti kepada orang tuamu, maka anak-anakmu juga kelak akan berbakti kepada dirimu.